Oke, halo, selamat pagi. Gimana? Kedengaran suara saya? Kita tunggu dulu teman yang lain, minimal biar enak ya. Masih les kedua, berarti kayaknya masih segar nih. Kita tunggu beberapa menit lagi. Semua barang tanpa bagi-bagi hasil ke Sibabon ya, sedikit berokok tukang pukul polisi. Kita kalau nggak salah berjanji untuk memberikannya sebagian. Oke, udah 18 orang. Kita tunggu 2 orang lagi ya. Karena kan satu kelas itu biasanya ada 40 nih. Crawling in cabbage. Oke. Kita tunggu dulu minimal 20 orang. Oke, 1 orang lagi biar kita lanjut ke pembelajaran kita ke proses device. Nah, satu kelas itu ada 40-an biasanya. Oke. Nah. Oke, saya ulangin ya. Selamat pagi ya buat kita semua. Ini masih les kedua, seharap masih segar. Kita hari ini belajar tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke. Nah, kemarin terakhir kita sampai di mana? Ada yang udah mengingatnya tidak? Kita terakhir sampai di bagian mana? Atau ada yang mengulang tentang pelajaran topik kita kemarin yang ada di video GC? Kalau misalnya seulang dari awal lagi, itu ada masalah atau gimana nih? Oke, di bagian keyboard, mouse, scanner, mikrofon, itu nggak ada masalah ya. Nah, ini kita lanjut sedikit. Terakhir kalau nggak salah sampai di motherboard ya. Nah, jadi di sini kita akan masuk di bagian CPU. Proses device-nya ya. Nah, oke. Dan di minggu depan, kalau misalnya ini perangkat kerasnya udah kita bahas, baru masuk kita ke perangkat lunak. Dan saya ada kasih video sebentar untuk di minggu depannya tentang perangkat lunak ya. Oke. Nah, ini saya mulai. Saya harap semuanya fokus dan lihat ke pelajaran kita ya. Kita belajar tentang proses device atau perangkat pemrosesan. Nah, yang namanya pemrosesan berarti dia yang memprosesnya, ibaratnya kalau jantung, dia memprosesnya bagaimana supaya untuk mengedarkan udara ke seluruh tubuh. Seperti begitu ya. Oke. Perangkat keras yang berfungsi memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input. Dan selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output. Oke, apa maksudnya? Berarti dari si input ini memasukkan kata-katanya, maka diproseslah oleh si perangkat pemrosesan, kemudian masuklah ke dalam peralatan output. Contohnya itu seperti kemarin itu ada monitor dan printer. Oke, peralatan proses terdiri atas beberapa komponen perangkat yang saling berhubungan satu sama lain. Peralatan proses tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah CPU, Central Processing Device. Oke, ini bukan device nih, unit ya. Oke, media pemroses utama sehingga media ini disebut sebagai otak dari komputer. Dalam bekerja, CPU mempunyai peranan penting, yaitu sebagai control unit. Nah, tadi di sini kalau CPU itu katanya adalah sebagai otaknya. Nah, benar. Jadi semakin tinggi kapasitas CPU-nya, maka akan semakin cepatlah, semakin kencanglah dia bekerja untuk menjalankan sesuatu program. Nah, di sini kalau misalnya dia melebihi kapasitas dari CPU-nya, apa yang terjadi biasanya? Coba jawab sama-sama. Kalau misalnya, contoh, kalau di manusia otaknya itu biasa aja, tetapi ketika dipaksa menghafal satu buku,
apa yang terjadi kepada si orang tersebut. Atau kepada kita nih misalnya. Yuk, masih les kedua. Coba difokuskan apa yang kita pelajarin sekarang. Seulangin ya. Katanya tadi adalah CPU adalah otaknya si komputer. Dalam bekerja, CPU mempunyai peranan unit. Peranan penting, yaitu sebagai kontrol unit. Nah, kalau kita bicara soal otak, kita bicara dulu soal manusia. Ketika otaknya sudah mencapai batas. Oke, ketika otaknya sudah mencapai batas, atau ketika kita misalnya disuruh belajar untuk menghafal satu buku, apa yang biasanya terjadi kepada kita? Pusing. Oke. Nah, kalau misalnya ngehang atau pusing. Oke, kalau ngehang itu kurang tepat ya. Itu hanya untuk di komputer. Nah, itu kalau di manusia itu bakalan pusing atau bakalan jadi enek untuk belajar dan menghafal. Nah, kalau di dalam CPU ini, dia semakin tinggi RAM-nya, ROM-nya, dia akan semakin cepat berjalan programnya. Oke, dan menjadi sebagai control unit. Nah, jadi kalau misalnya dia kelebihan muatan, apa yang kita buka melebihi muatan, dia akan nge-freeze, dia akan nge-hang, dan bakalan sampai overheat. Nah, kalau maksudnya overheat itu adalah kasih contoh lainnya. Itu seperti tadi, misalnya di minggu lalu saya sudah bahas, seperti kita naik motor. Kapasitas motor itu biasanya adalah untuk 2 orang aja. Hanya untuk 2 orang aja, yaitu pengemudi dan penumpang. Jika lebih dari 2, itu biasa disebut sebagai overheat atau kelebihan muatan. Oke, nah itu tidak terkecuali mau itu anak-anak atau bagaimana ya. Nah, jadi untuk motor itu kelebihannya itu muatan itu hanya untuk 2 orang. Nah, jadi ini kita harus memadai seberapa sanggupnya. Jangan kita paksakan sesuatu yang berlebihan. Yang namanya berlebihan itu tidak baik. Benar ya? Nah, kemudian kita masuk di bagian si motherboard-nya. Sebagai pusat kendali yang mengatur kerja semua komponen yang terpasang padanya, seperti memberikan daya listrik pada setiap komponen komputer. Oke, kita pahami sebagai pusat kendali. Nah, ini sebagai pusat kendali, yang ini sebagai kontrol unitnya. Kalau kita perhatikan CPU-nya ini. Oke, di CPU-nya ini terletak di bagian sini. Oke, ini terletak di bagian sini. Ibaratnya ini adalah otaknya, ini adalah kepala si manusianya. Oke, jadi dia bermaksud juga untuk melindungi di bagian CPU-nya dan memasukkan sebagai aliran-aliran yang lainnya, aliran listrik untuk menjalankan programnya. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, coba diperhatikan apakah gambarnya kekecilan atau gimana nih? Coba sebesarin dulu ya. Nanti kita kecilin balik. Ini saya kasih contoh besar seperti begini dulu. Nanti kita kecilin ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini, kenapa CPU-nya itu terletak agak lebih banyak space-nya dibandingkan yang lain? Pahami maksud saya? Dia mempunyai space yang cukup besar dibandingkan yang lain yang selalu rapat seperti begini. Ada yang punya alasan tidak? Kenapa dia mempunyai space yang lebih besar daripada yang lainnya? Yuk, boleh dipakai pikirannya. Agar tidak panas. Oke, jawaban yang temannya agar tidak panas. Coba kasih jawaban yang lain nih. Ayo, saya tidak menyalahkannya atau tidak akan menyorakin. Ayo, jawaban yang lain. Coba dikasih jawaban yang pemikirannya itu cukup masuk akal. Tadi agar tidak panas itu hampir benar. Oke, kalau kita perhatikan nih. Ini dia putih nih ya. Oke. Nah, dia terletak di bagian sini. Kalau kita lihat ini bentuknya cukup banyak space-nya. Yuk, kasih tahu sama So. Alasan kenapa gambarnya ini, coba kita perhatikan, coba nanti dibuka sendiri. Gambar motherboard ini, kenapa ininya itu terletak mempunyai space yang cukup besar. Ya. Nah, ini saya sudah besarin gambarnya nih. Oke, kalau saya kasih jawaban yang namanya mempunyai peranan penting. Ini tadi katanya seperti otaknya si komputer.
berarti dia mempunyai peranan penting. Kalau berarti punya peranan penting, ya berarti dia mempunyai, harus dilindungi secara besar-besaran ya. Jadi ini harus terlindungi karena ini adalah inti si komputernya. Oke, dan ini misalnya ini bisa kita beli di harga sampai jutaan bahkan puluhan juta. Semakin tinggi ya semakin mahal. Oke. Nah, jadi fungsinya si motherboard ini adalah untuk memasukkan aliran listrik ke dalamnya. Setelah masuk aliran listrik, dia akan membaginya ke dalam setiap port-port yang ada. Oke, ini saya kasih contoh. Lihat. Nah, contohnya itu seperti ini. Inilah si motherboard-nya, oke? Nah, jadi di dalam port ini akan dialirin aliran listrik. Oke, jadi kalau misalnya di tombol USB ini, di bagian port USB ini tidak ada masuk aliran listrik, maka dia tidak akan bisa menggunakannya. Ada yang pernah menggunakan komputer atau laptop, tetapi ketika kita memasukkan ke dalam port USB-nya tidak berjalan. Pernah? Nah, itu adalah akibatnya ketika aliran listriknya tidak berjalan dengan baik, atau hanya setengah-setengah, dia bakalan akan nge-lag, atau bahkan tidak bisa berjalan. Seperti begini, nanti kita akan bahas. Nah, ini tadi udah sampai di sini. Oke, ini saya sudah kasih tadi jawabannya adalah supaya dia terlindungi dan mempunyai space yang bagus, karena ini biasanya bersifat panas. Garis besarin, karena ini biasanya bersifat panas, makanya dikasih space yang besar agar tidak terkena hawa panasnya kepada yang lain, agar tidak rusak. Oke. Nah, sama seperti manusia, kalau dipacu terus otak kita itu akan panas, akan pusing. Nah, sama juga seperti ini, kalau misalnya terlalu dipacu, dia akan overheat. Oke, ini sebalikin gambarnya. Ini. Nah, kita masuk ke bagian RAM. RAM adalah, ini terakhir topik kita kemarin. RAM, Random Access Memory. Memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Memori kerja. Jika komputer mati, maka data yang disimpan akan hilang. Nah, saya coba balik bertanya seperti di minggu lalu. Ketika kita membeli smartphone, jangan dulu laptop atau komputer atau PC. Kenapa? Dalam kita membeli smartphone, apa aja yang kita lihat untuk sebagai speknya? Ketika kita membeli sebuah smartphone, apa aja spesifikasi yang kita lihat biasanya? Itu biasanya ada 4. Jelasin sama saya. RAM, Yang pertama RAM. Yang kedua kamera, kamera. Ketiga baru baterai, baterai. Keempat. Oke, keempat apa nih? keempat versinya. Oke, versi. Kurang tepat kalau versi. Oke. Ayo, coba satu lagi. Tadi RAM, baterai, kamera, terus Memori. Oke, benar. Memori penyimpanannya. Nah, tadi kalau misalnya yang pertama kita baca itu RAM, Random Access Memory, yang berguna untuk menyimpan sifat sementara atau memori kerja. Jika komputer mati atau jika smartphone kita mati, maka yang disimpan akan hilang. Nah, berarti ini kalau kita baca pengertiannya, itu tidak penting dong seharusnya. Karena kalau komputer mati, penyimpanan datanya akan hilang. Kenapa ini bisa bersifat sebagai masukan kita supaya untuk membeli sebuah smartphone? Ada yang bisa kasih jelasan sama saya, yang bisa kasih nilai tambah. Kalau kita pahami, kegunaan RAM adalah bersifat random atau acak. Gimana? Sar, Ya. aku mau tanya nih, Sir. Oke. Nanya soal apa nih? Kalau misalnya misalnya kita lagi main ya kan, lagi main di laptop atau di komputer kan nge-lag. Kalau misalnya RAM-nya naik, Sir, kayak misalnya kita main di RAM 4, baru kita naikin di RAM 8 GB, itu ada pengaruh nggak, Sir? Agak lebih nggak nge-lag gitu. Oke, saya kasih jawabannya biar lebih simpel. Ada jawaban yang cukup konkret ya atau yang apa, tapi saya kasih jawaban simpel. Sama ibaratnya manusia. Oke.
Jawab gini aja, sama seperti manusia. Manusia itu mempunyai kapasitas tidak di dalam tubuh kita. Oke, ibaratnya gini, ketika kita makan, ketika kita melebihi makanan kita, apa yang terjadi pada kita biasanya? Selain kenyang, jika sudah overheat atau kelebihan, apa yang biasanya terjadi? Gimana nih? Yang tadi bertanya. Naik berat badan. Gimana? Naik berat badan. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah kita muntah. Benar ya? Kalau kelebihan kita akan muntah. Sama juga seperti ibaratnya RAM kita 4. Itu dia akan mempunyai, biasanya ditulis, ibaratnya ini 4, di dalam kapasitasnya ini akan tertulis maksimalnya. Oke, maksimal dalam batas RAM yang akan bisa digunakan itu contohnya hanya 4 saja. Oke, Eldrick. Jadi kalaupun kita beli yang lebih mahal, yang lebih tinggi, dia tidak akan berguna karena kapasitasnya hanya maksimal 4 saja. Coba diperhatikan nanti di dalam komputernya itu, di dalamnya ini, coba kita buka ini. Contoh nih ya, saya kasih ini. Biasanya letak RAM itu di garis panjang seperti gini. Oke, coba perhatikan ya biar yang lain tahu. Letaknya di bagian sini yang panjang ini atau sini. Ini antara RAM atau ROM seperti begini ya. Nah, jadi di dalamnya ini terletak berapa maksimal kapasitasnya. Oke, jadi kalau misalnya kita tinggiin pun percuma jika maksimalnya adalah 4. Oke, tetapi kalau misalnya maksimalnya adalah 8 GB seperti Aldrich tadi bertanya, maka kita bisa masukkan. Oke, maka kita bisa masukkan supaya pengerjaannya, membantu pengerjaan itu menjadi lebih bagus lagi. Aldrich, paham ya? Oke. Iya, Pak. Oke, nah ini saya lanjut bertanya. Tadi si Eldrick sudah memberikan jawabannya cukup juga. Kegunaan RAM ini adalah memori kerja, tetapi hanya berguna di saat hidup saja. Kenapa ini berguna di saat hidup saja dan ini menjadi acuan kita ketika membeli sebuah smartphone? Ayo, kasih tahu alasan sama saya. Tadi katanya yang pertama yang kita lihat ketika membeli handphone atau smartphone, yang paling pertama kita lihat adalah RAM-nya. Apa alasannya kenapa RAM menjadi spesifikasi kita? Ya, pertanyaannya simple. Agar memorinya menjadi besar. Oke, agar memorinya lebih besar. Nah, memorinya itu dia tidak akan masuk ke memori nih kalau kita baca. Jika komputer mati, data yang disimpan akan hilang. Jadi dia tidak akan masuk. Biar kalau misalnya main game, nggak nge-lag, kurang tepat. Cukup tepat ya, cuman ada jawaban yang lain. Oke, saya kasih jawabannya nih. Terakhir kita sampai sini. Pernah tidak ketika kita di sini semua udah memakai yang namanya smartphone ya? Benar ya, semua udah memakai yang namanya smartphone. Oke, biar grafiknya bagus. Oke, kalau grafik itu bukan di bagian RAM, tapi di bagian layarnya. Oke, kalau misalnya nih saya coba, wait ya. Saya kasih contoh seperti begini nih, saya hidupin dulu, no filter ya. Oke. Kalau misalnya kita menggunakan handphone nih, ketika kita membuka aplikasi WhatsApp, oke, kita membuka aplikasi WhatsApp, kita membuka aplikasi Instagram. Sebentar saya kasih contoh. Aduh, handphone saya nge-lag. Oke, ketika kita membuka beberapa aplikasi di bagian seperti begini, oke, ini ada beberapa yang bisa kita lihat aplikasi apa aja yang sudah kita buka. Benar ya? Paham maksud saya? Ketika kita menggunakan smartphone, ini aplikasi-aplikasi apa aja yang udah kita buka akan terlihat. Benar? Nah, jadi di sini adalah kegunaan RAM yang paling besar. Jadi setelah kita banyak membuka aplikasi, ketika kita menekan aplikasinya lain, maka dia akan tetap berada di situ. Ibaratnya juga kita bermain game. Ada balasan chat dari teman kita. Kita buka aplikasi WhatsApp dan kembali lagi ke dalam game tersebut, dia akan tetap berada di situ. Bukan kembali dari awal lagi. Paham maksud saya? Ibaratnya kita main game nih, main game seharap contoh Mobile Legends nih. Oke, dia akan tetap berada di dalam gamenya itu, bukan kembali mengulang dari muntunnya kembali. Atau dari sejak kita login, jadi menunggu waktu lagi. Jadi itu adalah kegunaan si RAM ini.
dia akan penyimpanan sementara. Jadi semakin besar RAM-nya, itu akan membantu kita dalam bermain game. Contohnya ya, saya pilih contoh bermain game. Jadi ketika kita keluar dalam gamenya, kita bisa membukanya kembali tanpa harus mengulang lagi dari awal. Nah, di sini semua pasti udah pernah menonton yang namanya channel gadgetin ya. Dia banyaknya itu adalah tentang smartphone. Nah, dia pernah mengetes contohnya nih, Xiaomi Redmi Note 10 dengan handphone yang lain. Oke, dia menghitung berapa kecepatannya, siapa yang paling cepat untuk membuka aplikasi. Itu kegunaannya oleh si RAM-nya. Yang kedua, ketika membanyak buka aplikasi dan kembali lagi ke aplikasi awal, dia akan tetap berada di situ dan tidak akan merestart gamenya. Oke, paham maksud saya? Itu adalah alasan kenapa kita kalau membeli spesifikasi RAM itu diperlukan. Nah, itu ya. Apakah udah paham tentang RAM ini? Gimana? Paham ya maksud saya? Oke, jadi tujuan RAM ini adalah menyimpan sementara. Oke, nah saya sudah jelasin tadi. Kalau apa yang saya bilang ini mohon dicatat. Nanti ini akan saya masukin yang tidak ada di bagian mohon dicatat supaya nanti waktu ujian ini akan saya masukin yang saya barusan ngomong ini. Oke, coba jelasin apa fungsi RAM menurut pendapat kamu pribadi. Kalau misalnya jawabannya lihat dari Google, saya bakalan tahu. Tadi saya sudah kasih contohnya seperti membuka banyak aplikasi. Oke, nah kita lanjut di bagian ROM. Read Only Memory. Nah, ROM ini adalah memori yang hanya dapat dibaca, tetapi tidak dapat diperbaharui. Dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik tertentu dalam suatu komputer. Nah, tadi kalau RAM ini adalah penyimpanan bersifat sementara, oke, temannya ada yang bertanya. Coba memberikan jawaban sama saya. Jadi kalau misalnya kita silangkan, kita close-kan aplikasi yang sudah kita buka itu, apakah benar akan ada pembebasan memori? Contohnya 125 MB itu benar jadi kurang nggak share memorinya pada kita? Nah, ini tadi sama seperti tadi, ibaratnya kita makan. Kita kekenyangan dan muntah. Oke, akibat muntah itu perut kita menjadi kosong kembali. Benar ya? Nah, itu juga sama di dalam kapasitas si RAM-nya. Ketika aplikasi-aplikasi yang sudah kita buka akan tertutup, maka dia akan mendapatkan kecepatan semula. Oke, dia akan mendapatkan kecepatan semula tanpa membebani aplikasi-aplikasi yang sudah ditutupnya. Oke, paham ya? Jadi kegunaannya ya kalau kita tutup, RAM-nya itu akan balik lagi seperti semula tanpa harus masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Oke, nah ini tadi saya sudah lanjutin lagi. Kemudian ROM, gunanya adalah untuk membaca apa yang sudah ada tanpa tidak bisa kita perbarui. Nah ini maksudnya gimana, Maksudnya contohnya kita mempunyai sebuah aplikasi. Oke, kita mempunyai aplikasi di smartphone kita. Dia hanya bisa membaca dan menggunakannya, tetapi tidak bisa memperbarui. Akan ribet sendiri kita kalau misalnya tiba-tiba aplikasi memperbaharui sendiri. Benar atau tidak? Ada yang bisa kasih tahu sama saya nggak? Kalau misalnya kita mempunyai sebuah smartphone, tiba-tiba memperbaiki atau memperbaharui aplikasinya sendiri, itu ribet nggak buat kita atau gimana nih? Ribet. Nah, satu orang menjawab ribet, saya kasih langsung alasannya itu adalah karena yang namanya pembaharuan itu akan menyimpan lebih banyak kapasitas penyimpanan. Benar? Nah, jadi kalau misalnya penyimpanannya itu hampir penuh, penyimpanan hampir penuh akan membuat sebuah si handphone tadi atau smartphone atau laptop itu tadi akan menjadi lelet. Benar ya? Dia akan melelet karena data-datanya terus disimpan di dalam, padahal masih tidak terlalu perlu. Nah, berbeda dengan otak manusia. Apakah di sini ada otak manusia yang bacaannya hampir penuh atau bagaimana? Ada yang pernah nggak membaca atau mendengar atau mengetahui kalau manusia itu mempunyai otaknya bisa digunakan 100%? Ada nggak?
Kalau di komputer itu pasti ada yang namanya penyimpanan hampir penuh. Di manusia ada yang pernah mendengar kalau penyimpanan hampir penuh? Gimana nih dari 36 siswa-siswi? Pertanyaan segampang tadi. Apakah di dalam manusia itu ada yang namanya otaknya hampir penuh? Tidak. Nah, itu adalah jawaban biologisnya seperti begini. Ada ilmuwan yang berkata, jika seperti otak manusia itu 100%, oke, atau kita pilih lagi menjadi 100 ruang. 100 ruangan di dalam satu otak. Atau di dalam satu kota itu terdapat 100 rumah. Nah, oke. Nah, jadi di dalam otak kita itu hanya ada 10% saja yang digunakan. Oke. Dalam otak manusia itu hanya ada 10% saja digunakan. Tidak ada yang bahkan bisa mencapai 50%-nya. Otak manusia itu hanya ada 10% saja digunakan. Oke, jika menggunakannya lebih dari 10%, dia akan menjadi orang pintar. Dia akan menjadi orang pintar di dunia ini, dan bakalan katanya bisa sampai terwujud yang namanya mobil terbang. Oke, saya pernah menonton di film katanya otak manusia itu hanya mempunyai 10% kapasitas yang bisa digunakan. Kalau misalnya ada yang lebih dari situ, dia akan bisa menjadi ilmuwan gila. Oke, nah coba diperhatikan nanti lihat sendiri di Google ya. Tidak ada yang bisa menggunakan lebih dari 10% atau dari 100% ya. Oke, nah ini kita lanjut. Jadi gunanya ini adalah untuk menyimpan tanpa perlu diperbaharui. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian VGA card-nya. Nah, dia adalah mengolah data grafis untuk selanjutnya ditampilkan di layar monitor. VGA memiliki prosesor yang dinamakan GPU, Graphic Processing Unit. Nah, ini maksudnya adalah ketika kita membuka handphone kita dalam keadaan mati, saya nggak bawa ke dalam komputer atau laptop, karena semua pasti belum mempunyai komputer atau laptop ya. Oke, jadi gunanya si grafik VGA card-nya ini adalah ketika handphone kita mati dan akan hidup kembali, itu yang pertama kali muncul grafiknya apa? Yang tahu? Kalau handphone kita mati dan kemudian kita hidupkan, grafik yang pertama kali muncul adalah Brandnya sih. Logo. oke, benar ya, brandnya itu sendiri. Ibaratnya pengguna Apple, dia akan muncul tanda Apple-nya. Nah, jadi gunanya itu adalah ini, si kawan ini adalah yang membuatnya. Jadi dialah yang berfungsi untuk menampilkan di layar monitor kita. Jadi kalau misalnya ini rusak, layar kita akan hitam saja. Oke, layar kita akan hitam, ini adalah kegunaannya di komputer. Nah, kalau di smartphone atau handphone itu hampir sama aja ya. Nah, jadi kegunaannya ini adalah untuk menampilkan gambar, oke, atau grafik. Oke, sebentar temannya ada bertanya. Oke, Sir. Cache itu adalah data yang berguna, yang tidak berguna, atau file sampah, kan, Sir? Nah, arti cache itu apa nih? Kalau dalam arti bahasa Indonesianya. Arti cache itu apa nih? Atau cache itu artinya sampah, benar ya? Nah, kalau yang namanya sampah berarti tidak berguna. Oke, berarti namanya tidak berguna. Itu adalah contohnya ibaratnya kita membuat data, oke, seperti begini contohnya. Saya kasih contoh. Nah, jadi sampahnya ini adalah dari, oke, aku clean sheet setiap hari sana. Ibaratnya kita seperti PowerPoint ini ya. PowerPoint ini jadi tidak digunakan lagi atau kita udah lewat batasnya. Membuangnya dan membuangnya di dalam tong sampahnya. Oke. Jadi awalnya itu adalah file yang berguna menurut kita tetapi tidak berguna lagi. Kita wajib membuangnya. Tugasnya untuk apa atau gunanya buat apa? Untuk memberikan space atau memberikan ruang kepada penyimpanan kita agar membuang file-file yang tidak perlu lagi. Atau lebih rincinya lagi ketika kita membuat foto. Banyak foto yang biasanya namanya duplikat foto. Kayak kita mengambil take foto dengan gaya yang itu aja. Gunanya kita hapus itu supaya penyimpanannya lebih banyak lagi. Oke. Oke, di Instagram banyak chat. Nah, benar. Sampahnya di Instagram itu adalah ketika kita membuka banyak
Contoh mencari orang-orang di dalam isinya ya. Oke, contoh kita mencari artis ini, itu akan menambah banyak penyimpanan sampahnya. Oke, jadi kita wajib meng-close-nya atau bagaimana ya, terserah kita sih. Oke, sampai sini paham ya kegunaan dari VGA card, ROM, RAM, motherboard, CPU. Oke, kemudian kita terakhir masuk ke bagian LAN card atau tadi di bagian processing. Gunanya ini adalah untuk kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam jaringan. Oke, nah jadi di bagian inilah kita masukin yang namanya kabel RJ45. Oke, saya ulangin, kabel RJ45 itu fungsinya itu coba kita lihat, itu kabel, kemudian dia tombolnya ini adalah seperti warna putih atau kuning. Kalau kita lihat nih, yang pernah main warnet atau yang sampai sekarang di rumahnya mempunyai WiFi, coba diperhatikan di WiFi-nya ada kabel seperti gini dan bentuknya begini ya. Nah, yang putih itu adalah RJ45. Jadi dia ini adalah untuk menyambungkan dari internet itu ke dalam data komputer kita. Oke, jadi kegunaannya itu ya. Dan ini pasti sudah paham. Nah, oke, jadi kenapa kalau kita menghapus data chat cancer, kenapa nggak habis semua? Contohnya, oke. Ini Oke, ibaratnya tadi kita membuka aplikasi di handphone. Kita membuka aplikasi di handphone, yang kita hapus itu hanyalah aplikasi yang berjalan aja. Yang terhapus adalah aplikasi yang berjalan aja, tetapi di dalam aplikasinya masih ada sampah-sampah yang lainnya. Apa maksud saya? Kita hanya menghapus aplikasi yang berjalan aja di dalam handphone, tetapi dia tidak akan menghapus sampah di dalam aplikasi tersebut. Oke. Seperti tadi contohnya aplikasi WA. Kita udah buka, kemudian kita tutup kembali. Yang terhapus itu adalah aplikasi ketika membuka. Dan sampah chat itu di dalam WA itu tidak akan terhapus. Karena yang kita hapus tadi adalah si sampah yang terbukanya aja. Oke, paham ya? Nah, temannya yang bertanya itu aja ya. Apakah udah paham nih? Joshua dari pertanyaannya. Oke, buat yang lain juga semoga paham ya maksud saya. Kemudian kita masuk ke bagian output device. Nah, tadi yang pertama itu kita belajar yang namanya input device, proses device, kemudian output device. Nah, ini ketiga ini saling berhubungan. Oke, perangkat komputer yang menghasilkan suatu keluaran atau output. Seperti gambar, kertas, atau hard copy, dan suara. Contohnya seperti ini ya, dari sini saya balikin ke sini. Nah, kalau kita kertas itu disebut hard copy, yang disebut soft copy itu seperti bagaimana? Ada hard copy, ada soft copy, ada hardware, ada software. Yang namanya soft copy itu bagaimana? Halo. Ada hard copy, ada soft copy. Ada hardware, ada software. Yang disebut dengan soft copy itu apa? Yo, ini saya tunggu waktu kita tinggal 6 menit lagi. Sambil saya absenin, coba jawab pertanyaan saya. Oke, saya ada share screen. Saya dari tadi share screen loh, atau nggak ada nampak ya atau gimana? Kok pada diem aja? Saya dari tadi ada share screen, di sini nggak ada. Yang lain bagaimana? Dari tadi ada share screen-nya atau gimana nih? Ada. Gimana? Ada, Sir. Ada ya? Ada. Oke, dari tadi ada. Gimana? Oke, Kay. Gimana? Sekarang udah ada nggak, Kay? Recording in progress. Sorry ya, kalau suaranya bergema. Ini saya sambil videoin siapa-siapa aja yang hadir. Coba aktifin dulu kameranya. Dan coba pakai nama asli biar saya nanti gampang untuk di daftar hadirnya. Kalau berbeda, sanggap tidak hadir. Dan yang tidak aktifin kamera, sanggap juga tidak hadir ya.
Oke, semulai coba diganti dulu namanya dan aktifin kameranya. Oke, Ananda KC ini mana nih? Nggak aktifin kamera, Joshua Marpaung, Felicia, Edward, Rido Marco. Oke, berarti si K tadi dia jaringan ya, K. Nah, jadi kalau maksudnya tadi saya sudah bertanya, hardware itu adalah perangkat keras, software itu adalah perangkat lunak. Nah, jadi kalau hard copy itu adalah yang nampak wujudnya seperti kertas, bentuk dari print yang sudah kita dari printer. Kemudian soft copy itu adalah contohnya itu adalah aplikasi-aplikasi atau data yang bersifat aplikasi seperti mengirim ini PowerPoint kepada kalian nanti. Itu disebut juga sebagai soft copy-nya. Hard copy-nya ini adalah ketika kita mencetaknya. Oke, paham ya? Itu boleh juga dicatat nih. Itu juga boleh dicatat apa pengertian dari soft copy. Oke, nah ini lanjut. Jadi di bagian output device itu yang pertama adalah monitor. Monitor komputer adalah jenis perangkat keluaran yang berupa signal elektronik, yaitu gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil merupakan hasil pemrosesan data atau informasi masukan. Nah, seperti contohnya, ini saya sudah masukin tadi dari keyboard ini, akan tampillah seperti di layar handphone kita, atau seperti sekarang yang sudah share screen-nya. Tampillah di layar handphone kita atau smartphone kita ya. Nah, ini adalah fungsinya si output device. Kemudian ada speaker, perangkat output yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Nah, jadi setelah kita menggunakan inputnya itu adalah mikrofon, jadi dari mikrofon ini akan terdengar keluar kembali di bagian si speakernya. Oke. Kemudian ada printer, sebuah perangkat output yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi menghasilkan cetakan, baik berupa gambar, tulisan, hanya gambar dan tulisannya, grafik begini ya, tidak mungkin ada suara di dalam sebuah cetakan kertas. Oke. Yang doketal pada media kertas atau sejenisnya. Nah, jenis printer ini ada 3 macam. Printer dot matrix, printer inkjet, printer laserjet. Nah, ini maksudnya ini adalah jenis-jenis yang ada di dalamnya. Semakin tinggi harganya berarti semakin cepat ya, semakin bagus hasil gambarnya atau grafik yang akan dicetaknya. Oke. Nah, kemudian ada backing storage. Penyimpanan cadangan yang merupakan penyimpanan semua informasi non-aktif di dalam komputer. Nah, berarti ini berada di luar si komputernya. Oke, penyimpanan ini dibedakan menjadi 2, yaitu serial access dan direct access. Contohnya adalah hard disk. Hard disk juga sebagai HDD atau HD, hard disk drive atau hard drive. Oke, nah jadi hard disk ini bisa di dalam si komputernya atau bisa juga ada di luarnya. Oke, seperti tadi contohnya ada namanya drive C, drive D. Itu berada di dalam si hard disk di dalamnya itu ya. Oke. Nah, ini kita lanjut terakhir perangkat tambahan di 1 menit. Ini nanti saya akan kirim PPT-nya kepada nanti di dalam Google Classroom, nanti dipelajarin, sebentar lagi kita akan ujian, dan saya akan kasih kuis di minggu depan. Oke, apakah udah ada guru lain yang memberikan kuis atau tugas? Gimana? Sudah ada atau belum nih? Belum, Sir. Belum ya? Oke, nanti saya kasih tugasnya itu dari yang beberapa buat ya. Catatan. Nah, catatannya ini yang udah saya kasih ini adalah catatannya. Ini akan saya bagikan dan saya tadi udah bilang dari awal. Yang saya omongin ini yang tidak ada di sini mohon dicatat. Oke, jadi ketika saya ngomong ini tetapi tidak ada dicatat, ya berarti